Halo. Selamat siang. Ya, kembali bertemu di pelajaran pendidikan agama Kristen hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta Andreas berdoa dulu untuk kita. Silakan. Terima kasih Andreas. Semuanya berdiri seperti biasa, yel-yel setia, spirit kita kan? Siap? Sudah siap semua? Setia. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Berdasarkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Bapak akan mengabsen. Bapak lihat hari ini yang tidak hadir itu adalah, sebentar ya, Alpeus Edi Salata ada? Ada ya, ini sesi kedua ya. Sesi kedua. Yang tidak hadir siapa? Poni. Ada yang tahu kenapa? Sakit ya. Nanti kalian sepulang ini yang sempat bisa berkunjung ke kawan yang sakit atau berkabar minimal ya, supaya kita memberi semangat kepada sesama kita. Kita masuk ke dalam pelajaran tentang multikultural. Ya kan? Pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang hak asasi. Apa itu Hero? Hak asasi itu? Hak asasi kebebasan. Kebebasan. Kita kan belajar sebelumnya bagaimana ada perbudakan, ada penjajahan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar dalam multikultural. Ya. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, mengapa pelajaran ini menjadi penting? Mengapa kita harus belajar tentang multikultural itu? Nah, Indonesia sendiri itu terdiri dari beragam suku, beragam bangsa dan bahasa, sehingga kita itu hidup dalam sebuah kelompok atau masyarakat yang beragam. Nah, multikultural itu nanti supaya kita bisa memandang bahwa kita hadir di tengah-tengah keberagaman itu bukan sebagai sesuatu yang menjadi konflik. Baik anakku sekalian, hari ini kita akan belajar dari pelajaran KD kita dari KD 3.2, yaitu tentang menganalisis nilai-nilai multikultural. Materi pokok kita adalah nilai-nilai multikultural. Kita akan bertemu dalam beberapa kali pertemuan untuk membahas tentang materi pokok kita, yaitu nilai-nilai multikultural. Materi pembelajaran kita hari ini adalah menelaah nilai-nilai multikultural dalam iman Kristen. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan pembelajaran aktif dengan pendekatan saintifik dalam model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis dan merekonstruksi pengetahuan tentang nilai-nilai multikultural serta memproyeksi nilai-nilai multikultural Kristen dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dan membangun nilai-nilai multikultural dalam kehidupan gereja dan kehidupan pribadi, sehingga menunjukkan sikap yang menghargai kebudayaan, yang toleransi dalam kehidupan multikultur. Peserta didik memiliki keterampilan dalam merekonstruksi nilai-nilai multikultural dengan sebuah tulisan pendek tentang nilai-nilai Kristen yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk karakter jujur, saling menghargai, toleransi, dan peduli. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Kita akan lanjut ke materi kita. Apa itu multikultural? Itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah multi, yang kedua adalah kultural. Multi itu berarti banyak atau beragam. Nah, itu multi. Ya kan? Kemudian kultural itu adalah kebudayaan. Sehingga multikultural itu bersifat keberagaman kebudayaan. Atau apa itu masyarakat multikultural? Itu adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Nah, kalian bisa lihat dalam kehidupan kalian. Di tengah-tengah kehidupan kalian, siapa di sini yang hidupnya hanya dengan satu kelompok? Ada? Tidak ada. Pasti berbeda sukunya. Sekalipun orang Dayak. Orang Dayak itu kan banyak sub-sukunya yang punya
kebiasaan, tradisi yang berbeda. Indonesia adalah negara multikultural. Menurut Wikipedia, ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya ada berapa? Wow, banyak ya. Tadi kita nyebutnya berapa? Paling angkanya berapa tadi? 10 atau 20? 10 ya, 10 sampai 20 yang kita sebut. Padahal Indonesia punya berapa? 1340 suku bangsa. Ini menurut sensus BPS tahun 2010. Bayangkan. Berarti Indonesia ini kaya sekali ya. Kaya sekali. Ada 1340. 6 agama yang diakui. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Dan ada 187 kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia yang terdata oleh pemerintah. Itu sudah cukup menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara multikultural. Senang lihat warna? Nah, Andreas, warna favoritnya apa? Biru. Maria? Biru. Hiro? Hitam, Pak. Hitam. Merah. Merah. Sulam? Hijau. Hijau. Sophia? Elvira? Hitam ya. Ada suka biru, suka hitam. Tapi kalau kalian hanya biru aja dunia ini, kira-kira bagus atau enggak? Ya. Atau hitam aja, meskipun itu favorit. Nah, warna itu menjadi indah kalau terdiri atas beberapa warna. Kita akan menganalisis video. Nanti Bapak akan minta kalian menganalisis video ini. Sebelumnya Bapak akan membagikan kepada kalian kertas lembaran untuk analisis videonya. Dari analisis video, Bapak minta kalian menganalisis video. Di sini sudah Bapak buat kriteria apa yang harus kalian analisis dari video berikut. Video berikut adalah video tentang kerusuhan atau konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, minta tolong Andreas bagikan dulu ke teman-teman. Nah, dibagi ya. Sudah mendapatkan lembar pengamatan? Iya. Kita sebelum saya putar, Bapak langsung bagi aja, kita dalam kelompok. Kita duduk dalam kelompoknya semua. Bapak akan memutar video. Silahkan nanti kalian mengamati sambil berdiskusi. Nanti Bapak akan minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bapak akan putarkan video untuk kita. Ya, semua kelompok sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, kita akan mendengarkan pemaparan dari kelompok 1. Kepada ketua kelompoknya, saya persilakan. Jadi kami kelompok akan menjawab pesan utama dalam video tersebut, yaitu pentingnya untuk saling menghormati dan menghargai tentang pendidikan persatuan dan kesatuan. Dan pemahaman tentang multikultural berdasarkan video tersebut adalah keberagaman budaya dan agama, banyaknya suku dan agama yang harusnya saling menghormati karena adanya perbedaan masing-masing. Iya. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan tentang hasil analisis mereka terhadap video. Ada yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok 2. Kan tadi telah disampaikan bahwa pesan utama adalah menjaga dan menghargai perbedaan antar suku kan. Pertanyaannya kan cara mempertahankan keberagaman tersebut dalam suatu kelompok masyarakat
dalam posisi masyarakat tuh egois, terus kurangnya toleransi, sikap yang perlu dikembangkan dalam mempertahankan keberagaman itu sendiri seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 1, silakan untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, yaitu untuk saling menghormati dan menghargai. Jadi dengan adanya dengan sikap menghormati dan menghargai, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan dalam bangsa. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, jadi intinya adalah apapun kita, siapapun kita, seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa menghargai itu sangat penting. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk diskusinya. Kita sudah sama-sama tadi membahas dari video yang sudah kita lihat bersama. Analisis kalian, kita beri aplaus lagi sekali lagi untuk kita semua. Ya. Memang dari penggambaran video tadi jelas terlihat bagaimana konflik itu terjadi dari hal yang sepele. Ya kan, dari salah paham, perkelahian dua orang yang awalnya merembet menjadi besar, membawa nama etnik, agama, ya kan, golongan, sehingga terjadi konflik. Nah, kita mau melihat bagaimana cara kita sebagai bangsa yang kaya supaya terhindar dari yang namanya konflik dari akibat keberagaman. Ini yang harus kita lihat. Yang pertama, ya, pemahaman tentang multikultural itu. Jadi yang pertama adalah multikultural itu adalah anugerah Tuhan. Nah, itu harus kita syukuri dalam hidup kita bahwa Tuhan sendiri yang menghendaki orang itu beragam. Right? Seperti tadi Bapak sampaikan di awal, bayangkan itu kalau Andreas hidupnya hanya dengan Andreas saja, sukunya aja, pasti bosan gitu ya. Sama dengan kita melihat pelangi. Mengapa pelangi indah? Karena pelangi terdiri dari berbagai macam warna dan terus sehingga kita lihat indah gitu ya. Kalau hanya satu warna, coba contohnya tadi Markus sukanya warna hitam. Tapi coba kalau dunia ini hanya hitam, bagus apa enggak? Tidak bagus. Hitam menjadi bagus, warna lain bagus karena ada perpaduan. Ini ya, ingat ya, multikultural adalah anugerah Tuhan. Kemudian ada tuntutan untuk menerima serta memperlakukan semua orang di dalam berbagai perbedaannya sebagai manusia yang bermartabat dan makhluk mulia ciptaan Tuhan. Kita lihat selanjutnya adalah multikultural menurut Alkitab. Nah, kita lihat nih dari Kisah Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Dari Kejadian pasal 11 ayat 1 dan 9. Ya, kita akan belajar dulu. Saya akan bacakan untuk kita semua. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Nah, kita lihat. Pada awalnya monokultural. Apa itu monokultural? Satu bahasanya dan satu logatnya. Kemudian kita lihat lagi. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mari kita membuat kesimpulan untuk proses pembelajaran kita di siang hari ini. Itu yang pertama, bahwa multikultural hanya bisa terwujud kalau kita saling menghargai. Yang kedua, hidup dalam multikulturalisme, kita tidak boleh menganggap kita lebih dari orang lain. Silakan.